Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ajaran Islam dan psikoterapi dari mata kuliah kesehatan mental dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pisma Wenzi MAG. Kelompok 9 ini terdiri dari saya sendiri Farhan Nofrian Hakim, lalu Malik Pixel Darmawan, Sabna Sari Hasibuan, dan Fatihah Nussofa Rohmah. Pengertian psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam merupakan proses penyembuhan gangguan dan penyakit yang mencakup gangguan fisik, mental, spiritual, dan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Adapun menurut Ansori pada tahun 2000 juga mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Psikologi Islam bahwa psikoterapi Islam adalah upaya penyembuhan jiwa manusia secara rohaniah yang didasarkan pada tuntunan Al-Quran dan hadis dengan metode analisis esensial empiris serta makrifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Selanjutnya dalam bukunya Samsul Munir Amin 2010 mengungkapkan bahwa psikoterapi Islam dalam ilmu terapannya mempunyai tujuan yang nyata dan mulia. Adapun fungsi psikoterapi Islam yang mana yang pertama itu fungsi pemahaman atau understanding, memberikan pemahaman dari pengertian tentang manusia dan masalahnya dalam hidup dan kehidupan, serta bagaimana mencari solusi dari masalah itu secara baik, benar, dan mulia. Kemudian fungsi pengendalian atau kontrol, memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktivitas setiap hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah. Kemudian fungsi peramalan atau prediction, memiliki potensi untuk dapat melakukan analisis ke depan tentang segala peristiwa, kejadian, dan perkembangan. Kemudian fungsi pengembangan atau development, memiliki potensi untuk pengembangan ilmu keislaman khususnya masalah manusia dengan segala seluk-beluknya, baik berhubungan dengan problematika ketahanan maupun problematika kehidupan. Kemudian fungsi pendidikan atau education. Fungsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dari keadaan tidak tahu menjadi tahu atau dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Objek kajian psikoterapi, moral atau akhlak yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, penelitian, sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk berpikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa. Selanjutnya yaitu spiritual, yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat, atau jiwa. Religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesoleha, dan menyangkut nilai-nilai transendental seperti halnya syirik atau menduakan Allah, nifak, fasik, dan kufur, lemahnya keyakinan dan tertutup atau terhijabnya alam roh, alam malukut, dan alam gaib. Semua itu akibat dari kedurhakaan dan pengingkaran kepada Allah. Selanjutnya yaitu mental yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan, atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal, dan ingatan seperti mudah lupa, malas berpikir, tidak mampu berkonsentrasi, picik, tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan baik dan benar, bahkan tidak memiliki kemampuan membedakan antara halal dan haram, yang bermanfaat dan yang moderat, serta yang hak dan yang batil. Yang selanjutnya yaitu fisik, suatu keadaan yang pada bentuk perubahan fisik manusia sebagai hal yang berindikasi pada ketidaknormalan. Tidak semua gangguan fisik bisa disembuhkan dengan psikoterapi Islam kecuali memang ada izin Allah Subhanahu wa taala. Manfaat ajaran Islam sebagai terapi kejiwaan. Yang pertama, pencegahan gangguan jiwa, yaitu dapat menghindari perilaku negatif. Yang kedua, nilai-nilai moral, yaitu dapat menanamkan sifat qanaah, ikhlas, dan pemaaf untuk mengatasi stres. Yang ketiga,
peningkatan kualitas diri, yaitu dapat meningkatkan kualitas kejiwaan melalui pendidikan. Yang keempat, ketenangan hati, yaitu mendapat ketenangan melalui hubungan dengan Allah. Yang kelima, pengelolaan emosi, yaitu dapat memahami ajaran Islam membantu mengelola emosi negatif. Yang keenam, spiritualitas yang kuat, yaitu dapat dukungan mental dari hubungan spiritual yang kuat. Yang terakhir, dukungan komunitas, yaitu praktik komunitas memberikan dukungan sosial. Dari pemaparan materi kami, dapat disimpulkan pentingnya psikoterapi Islam sebagai pendekatan untuk penyembuhan gangguan mental yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Psikoterapi Islam tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek moral, mental, dan spiritual. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ajaran Islam seperti qanaah, ikhlas, jujur, sabar, dan pemaaf, individu dapat menjaga kesehatan mental dan terhindar dari berbagai gangguan jiwa. Psikoterapi Islam menawarkan solusi holistik yang mengintegrasikan aspek spiritual dalam upaya memperbaiki kualitas jiwa dan mental manusia, serta merupakan upaya penyembuhan jiwa atau nafs secara ruhaniah berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9 ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.